Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk lebih menghidupkan suasana, kita akan mengadakan ice breaking, yang dimana ice breakingnya di sini senang, di sana senang. Saya undang Bapak Ibu guru untuk berdiri. Di sini senang, di sana senang. 3, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang. Di sini senang, di sekolah senang, di mana-mana itu senang. Lambai-lambai timbul digoyang-goyang, putar badan kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai timbul digoyang-goyang, putar badan. Kembali. Baik. Sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan di tengah-tengah Bapak Ibu guru pada saat ini, sesuai dengan hasil pelatihan kami waktu kami laksanakan atau waktu kami ikuti yang kurang lebih 4 hari di Gunung Story. Di sana ada 7 jurus BK hebat, yang dimana jurus BK yang pertama yaitu kenali potensi, dan yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, dan kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Itu jurus BK yang sudah pernah kami pelajari waktu ada pelatihan. Nah, di antara ketujuh jurus BK ini, di antaranya salah satu yang saya angkat untuk saya terapkan sama Bapak Ibu guru pada hari ini, yaitu tentang jurus 2 mengenai kelola emosi. Pengantar, guru bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga pengendali suasana di kelas. Yang pertama, guru berhadapan dengan beragam karakter siswa, dan yang kedua, emosi guru yang tidak kelola dapat mempengaruhi suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif, dan yang ketiga, mengelola emosi berarti menata hati agar tetap bijak, sabar, dan berwibawa. Itu sebagai pengantar. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian kelola emosi. Yang pertama yaitu pengertian kelola emosi itu kemampuan mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan diri sendiri serta merespon secara positif terhadap orang lain. Nah, di sini pada pengertian kelola emosi ini bagaimana cara kita mengendalikan, memahami, dan mengenali emosi yang sedang kita alami. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu menjaga keseimbangan mental dan hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Tujuannya di sini bagaimana supaya hubungan antara sesama supaya baik-baik saja. Yang berikutnya yaitu pentingnya kelola emosi bagi guru. Yang pertama, membentuk keteladanan bagi siswa.
ini memang benar. Jika seandainya Bapak Ibu guru yang dapat mengelola emosinya, jadi menjadi contoh bagi siswa-siswi kita. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan suasana kelas yang kondusif. Ya, terjadi suasana di dalam kelas yang sangat kondusif tanpa ada masalah. Yang ketiga yaitu menghindari reaksi berlebihan terhadap perilaku siswa. Jika seandainya ada ya masalah-masalah siswa, ya kita Bapak Ibu guru harus menghindari. Jangan langsung kita tanggapi secara. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan mental guru. Yaitu bagaimana upaya guru untuk tetap berpikir positif, ya, supaya tetap senang, nyaman, dan dapat juga mengendalikan emosinya ke hal-hal yang positif, supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Dan yang kelima yaitu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan siswa. Jika ya kita tetap mengelola emosi terhadap Bapak Ibu guru sehingga lingkungan dan suasana belajar dapat nyaman. Di sini ada jenis-jenis emosi yang sering dialami guru, yaitu marah. Apakah Bapak Ibu guru pernah marah? Nah, di sini yang marah ketika siswa tidak disiplin atau melanggar aturan. Nah, di sini Bapak Ibu guru, ya kita ya jangan langsung marah jika ada siswa kita yang bermasalah. Salah satunya kurang disiplin atau sering terlambat datang di sekolah. Mana tahu Bapak Ibu guru tadi dari rumah mempunyai masalah dan banyak beban pemikiran. Jika sampai di sekolah jangan langsung yang ditanggapi jika ada masalah siswa. Yang kedua, kecewa saat hasil belajar siswa tidak sesuai dengan harapan. Padahal nanti kita Bapak Ibu guru ya telah berupaya semaksimal mungkin bagaimana cara kita untuk membangkitkan anak ini. Ya, di sini kita sangat kecewa jika nilainya sudah menurun. Yang ketiga, cemas. Nah, pasti Bapak Ibu guru pernah mengalaminya hal demikian. Saat menghadapi penilaian, beban kerja atau tuntutan kerja, memang Bapak Ibu guru pasti mengalami yang namanya kecemasan. Yang keempat yaitu senang dan bangga saat siswa berhasil dan menunjukkan kemajuan. Ya, jika seandainya siswa kita berhasil, maka kita Bapak Ibu guru yang senang dan bangga. Di sini ada dampak emosi tidak terkelola. Yang pertama yaitu hubungan guru siswa menjadi renggang. Ya. Jika ya Bapak Ibu guru selalu yang menanggapi masalah atau selalu melampiaskan emosionalnya terhadap siswa, maka ya terjadilah hubungan guru dengan siswa bisa renggang. Yang kedua, menurunnya semangat mengajar. Jika banyak beban pemikiran kita, yang pasti menurun yang namanya bagaimana cara mengajar kita di dalam kelas. Ini Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu guru mau mengajar di dalam kelas, jangan dipakai cara-cara secara emosional, tetapi kita harus mengajar anak kita dengan memakai kepala dingin, ya, dengan memakai kepala dingin. Yang keempat yaitu konflik antara guru dengan siswa atau guru dengan guru. Nah, itulah dampak emosi tidak terkelola. Terjadi lingkungan sekolah yang tidak nyaman, aman, dan apalagi juga di dalam
kelas. Nah, cara kita dalam mengelola emosi ada beberapa strateginya di sini. Yang pertama, sadari emosi yang sedang muncul. Nah, jangan langsung ditanggapi. Yang kedua, tarik nafas dan tenangkan diri sebelum reaksi. Jika ya mulai memuncak emosi jangan langsung ditanggapi. Ya, tarik nafas dulu dan tenangkan dulu dirimu sejenak. Yang ketiga itu alihkan energi negatif ke kegiatan positif. Ya, jika seandainya ya mulai mulai menguasai pemikiran kita, ya, jangan langsung kita alihkan ke hal negatif pemikiran kita. Maka di sini ya kita harus mengambil jalan itu, kita alihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Contohnya seperti mendengarkan musik atau pergi jalan-jalan atau istirahat dulu sejenak. Itu cara-cara untuk menenangkan hati dan pemikiran kita jika emosi kita sudah mulai menguasai diri kita. Yang berikutnya yaitu ambil waktu sejenak jika merasa emosi memuncak. Yang kelima yaitu jaga kerjasama dan hubungan baik dengan rekan guru. Inilah yang sangat diharapkan yang kepada kita Bapak Ibu guru, supaya lingkungan kita ini selalu aman dan terjauhkan dari yang tidak kita inginkan. Nah, ada di sini tips emosi positif di sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, jika kita mau masuk di dalam kelas, kita harus mengawali dengan doa. Yang kedua yaitu tersenyum kepada siswa. Yang pertama kita temui, ya, kita harus sapa mereka, kita harus senyum sama mereka supaya mereka juga enak untuk melihat wajah kita. Yang berikutnya yaitu berbagai cerita dan humor ringan baik terhadap guru maupun siswa. Kita juga harus menjalin ya hubungan atau saling berbagi cerita baik terhadap Bapak Ibu guru maupun di dalam kelas supaya suasana lebih membangun. Yang berikutnya itu setiap usaha siswa sekecil apapun dia. Nah, jika seandainya siswa kita telah berusaha semaksimal mungkin, kita juga sebagai Bapak Ibu guru harus menghargai ya, supaya mereka juga dapat lebih senang dan dapat lebih untuk meningkatkan ke masa yang akan mendatang. Di sini Bapak Ibu ada berupa latihan. Nah, latihannya yaitu ya ceritakan satu situasi di kelas yang membuat Bapak Ibu mudah emosi. Jadi ini saya undang salah seorang Bapak Ibu guru siapa yang dapat menceritakan sama kita bagaimana pengalamannya yang sudah pernah ia temui di dalam kelas. Bagaimana Bapak Mei? Bisa Bapak ceritakan sama kita bagaimana situasi yang sudah pernah Bapak alami di dalam kelas? Ya, saya pernah mengalami hal itu, yaitu yang membuat saya masuk dalam kelas ketika siswa misalnya tidak fokus pada materi yang telah saya sampaikan. Mungkin dia membuat kalimat-kalimat gaduh, dan juga ketika saya bertanya, siswa tidak menjawab dengan baik, sehingga emosi saya kurang terkendali. Namun sebagai guru, banyak kita tahu cara mendidik melatih kita agar fokus pada pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi seperti inilah Bapak Ibu, jika seandainya ada sesuatu hal yang kita temui di dalam kelas, jangan langsung kita tanggapi secara ya, kita harus dulu ya mengambil jalan tengah atau jalan keluar bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang penutup. Nah, mengelola emosi membantu guru tetap tenang dan sabar saat mengajar. Dan yang kedua yaitu kalau emosi terjaga, suasana kelas jadi nyaman, siswa tenang, dan guru pun merasa bahagia.
emosinya adalah guru yang menuntun dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Jadi ini penutupnya, di sini pada penutupnya sangat dianjurkan kita Bapak Ibu guru bagaimana cara kita untuk mengelola emosi kita. Sekarang sekian dan terima kasih. Jadi pada penyampaian materi kita pada hari ini, ya semoga apa yang sudah kita bahas bersama supaya dapat bermanfaat bagi diri kita Bapak Ibu guru kelak terhadap siswa-siswi kita yang akan kita hadapi. Nah, karena tidak ada lagi materi yang akan kita bahas, sekarang kita menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu guru, karena tidak ada lagi yang kita bahas, akhir pertemuan ini saya sapa kita semua, selamat siang, Yahobu.